Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di Stand Up Mystery bersama saya Kang Jeffman. Nah, malam hari ini pembahasan kita masih seputar mengenai perhantuan, hal-hal yang masih berbau misteri dan yang membuat saya jadi kepengen terus membahas hal-hal yang menjadi pertanyaan lah mungkin selama ini ya. Nah, teman-teman, banyak banget cerita, bahkan cerita ini pun dialami oleh kerabat-kerabat saya, teman-teman saya terkait mereka pergi ke suatu wilayah, ke suatu tempat yang kosong, jarang ada penghuninya, bahkan ada satu wilayah yang memang hutan semuanya. Mereka pergi ke sana dengan tujuan untuk mencari seseorang atau mencari rumah atau apapun itulah. Nah, kebanyakan di antara mereka mungkin ya perbandingannya 1000 banding 5 lah. Ya, nah 5 ini termasuk orang-orang yang apes. Karena apa? Ketika dia mencari alamat, bukannya ketemu, tapi malah berputar-putar di wilayah itu. Ya, jadi orang ini tidak menemui alamat yang dia tuju, tapi malah berputar-putar bertemu pada satu tempat yang serupa, yang sama. Misalnya dia pergi ke alamat A, tapi sepanjang perjalanan ini dia terus mengikuti jalur yang memang melalui maps itu ya. Ketemu lagi gubuk A, ketemu lagi gubuk A, ketemu lagi gubuk A, seperti itu. Sampai dia kelelahan dan sampai rasa takut menghantui dirinya. Fenomena disesatkan oleh bangsa jin atau oleh hantu ini bukan sesuatu hal yang tabu lagi di masyarakat Indonesia. Karena apa? Banyak banget di antara kita bercerita memiliki pengalaman pribadi disesatkan oleh hantu. Kenapa ini bisa terjadi? Banyak faktornya, guys. Nah, berdasarkan data yang saya dapat dari bermodalkan sebuah aplikasi, bermodalkan informasi yang saya dapat dari internet. Ternyata menurut mereka, faktor-faktor ini yang mempengaruhi manusia itu bisa disesatkan oleh hantu ketika berjalan atau ketika mencari alamat yang dituju. Penasaran nggak ya? Seperti apa sih hal-hal yang menyebabkan manusia itu bisa bersinggungan dengan alam jin atau alam hantu sehingga mereka itu bisa dengan leluasa mengganggu perjalanan kita? Banyak contohnya, guys. Salah satunya kendaraan-kendaraan yang tiba-tiba berada di tengah-tengah hutan. Ada satu bis yang tiba-tiba berada di satu tempat yang tidak akan mungkin masuk jangkauan pikiran kita. Kok tiba-tiba ada tengah-tengah hutan? Sedangkan tidak ada jalur bekas si bis itu masuk, semuanya tertutup oleh ilalang. Bahkan orang-orang pun sulit untuk mengeluarkan kendaraan itu. Pernah ada juga yang mengalami mobilnya tiba-tiba berada di tengah-tengah perkampungan yang hanya bisa dilintasi oleh satu motor. Tiba-tiba ada satu mobil ditemukan pagi hari oleh warga sekitar sudah berada di tengah-tengah perkampungan. Mereka sempat kaget, ada yang panik juga, dan ini sempat viral. Kendaraan roda 4 ini masuk ke tengah perkampungan yang tidak ada akses mobil satupun. Gimana ya bisa terjadi? Bahkan ada juga seseorang yang tiba-tiba turun dari kendaraannya, dia melihat, ini kok saya berada di satu kota yang maju banget. Gedung-gedung pencakar langit. Bahkan dia merasa ini kayak bukan di dunia, ini kayak bukan di Indonesia, seperti itu. Dan dia sempat berjalan, sempat melihat aktivitas warga-warga di sana, sempat melihat kendaraan-kendaraan seperti apa yang mereka gunakan. Dan katanya sangat-sangat maju. Bahkan dia belum pernah melihat aktivitas seperti itu atau pemandangan yang dia lihat itu ada di dunia. Lalu apa saja sih penyebabnya? Bisa manusia disasarkan oleh hantu? Kita cek langsung data berikut. Nah guys, berdasarkan data atau masukan dari internet yang saya dapat, ya, dalam pandangan spiritual
atau kepercayaan tertentu, ada beberapa sebab yang diyakini dapat membuat seseorang disasar oleh makhluk gaib. Nah, yang pertama, seseorang memulai perjalanannya tidak dengan doa. Nah, ini banyak tradisi bahwa berdoa sebelum mulai perjalanan itu adalah hal yang sangat dianggap penting untuk meminta perlindungan dari gangguan makhluk halus atau gaib dan dari energi negatif. Jadi teman-teman, sebelum berangkat beraktivitas, usahakan berdoa. Karena apa? Perlindungan kita secara tidak langsung dari Tuhan yang Maha Kuasa langsung melindungi kita selama dalam perjalanan. Dan yang kedua, ini melanggar ada perjalanan, guys. Nah, ini penting banget. Jangan sampai kejadian. Karena apa? Beberapa adab perjalanan seperti tidak berbicara sombong atau sompral, tidak buang air sembarangan di tempat, khususnya tempat-tempat angker, atau tidak berkata kasar, itu seringkali dianggap dapat menghindari diri dari gangguan-gangguan makhluk gaib. Menarik juga ya informasi ini. Dan yang ketiga, ini ada melintasi tempat yang dianggap angker. Oh, ini menarik nih. Ada keyakinan bahwa tempat-tempat tertentu, ya misalnya kuburan, pohon besar, atau area-area yang kosong adalah wilayahnya makhluk gaib. Seperti tempat ini mungkin ya, ini kosong udah lama. Mengganggu tempat tersebut bisa memicu reaksi dari bangsa-bangsa jin atau hantu-hantu yang berkeliaran di situ. Nah, jadi banyak dari mereka ketika bicara sompral atau sombong, tiba-tiba ada kejadian-kejadian yang tidak masuk akal terjadi. Bisa jadi penampakan, bisa jadi penculikan, tiba-tiba badannya menghilang, dan tiba-tiba muncul di dalam pohon. Ini pernah terjadi, guys. Yang keempat, ini membawa energi negatif. Nah, kondisi hati yang tidak tenang, marah, atau penuh dengan menarik perhatian makhluk itu, ini dikarenakan oleh energi-energi negatif yang kita bawa sendiri, guys. Nah, mereka itu diyakini tertarik dengan hal-hal seperti itu karena dianggap makanan bagi mereka. Jadi kalau teman-teman kondisi emosinya tidak stabil, hati-hati. Karena bisa jadi ketika kalian berada di tempat angker, ini akan dihinggapi, ditempelin oleh hantu. Yang kelima, ini ada tidak memperhatikan larangan waktu. Nah, dalam kepercayaan tertentu, waktu-waktu seperti maghrib atau tengah malam adalah saat makhluk gaib itu lebih aktif. Melakukan perjalanan di waktu-waktu ini bisa meningkatkan risiko gangguan. Benar banget, guys. Ini banyak disebutkan juga. Bahkan ada beberapa hadis menyebutkan ketika waktu azan maghrib, maka tutuplah pintu-pintu kalian, jendela-jendela kalian. Ya, karena apa? Di waktu-waktu tersebut, setan atau hantu itu sudah berkeliaran mencari tempat untuk mereka bersembunyi. Nah, kebayang ya, kalau kita membuka pintu atau berada di luar ketika azan, bisa jadi menjadi fatal untuk teman-teman semuanya. Karena apa? Ketempelan jin itu tidak enak banget, guys. Karena apa? Kita seperti menjadi seseorang yang depresi, stres, ketakutan, kecemasan berlebihan. Terlihat seperti medis, tapi sebenarnya itu non medis. Dan yang keenam, berada dalam kondisi lemah secara spiritual. Nah, keyakinan ini menyebutkan bahwa seseorang yang kurang berzikir atau berdoa dianggap lebih rentan terkena gangguan hantu atau jin. Nah, ini benar banget, guys. Ada beberapa orang yang merasa, saya tidak perlu ibadah, saya tidak perlu melakukan, kalau di muslim itu sholat, atau teman-teman yang lainnya mungkin pergi beribadah ke tempat ibadahnya masing-masing karena dia merasa sudah nyaman. Padahal salah, guys. Karena apa? Prinsipnya energi positif pasti akan ketemu dengan positif, negatif pasti akan ketemu dengan negatif. Tidak akan pernah positif bertemu dengan negatif. Karena apa? Pasti akan terjadi konslet atau terjadi ledakan atau terjadi panas. Makanya ketika orang yang berpikiran negatif melakukan tindakan negatif, dia akan cocok banget bertemu sama energi negatif karena dia akan tidak terasa keganggu apapun, santai. Karena apa? Teman yang ketemu teman seperti itu. Beda lagi kalau misalnya kita energi positif, terus kita pergi ke tempat angker, kita jadi panas, berarti ada benturan energi negatif dengan positif. Nah, dari keenam poin itu, di sini disebutkan juga cara pencegahannya dari gangguan-gangguan makhluk gaib itu. Ada beberapa poin. Ini ada 4 poin. Pertama, berdoa sebelum perjalanan. Yang kedua, memohon perlindungan kepada Allah. Yang ketiga, menghormati adat atau tradisi lokal.
Yang keempat, jaga sikap dan perilaku. Nah, keempat poin ini mungkin teman-teman bisa perhatikan. Ini dari sudut pandang secara ilmiah atau data-data yang sudah internet terangkum menjadi satu dan menjadi sebuah opini terkait mengenai gangguan-gangguan di dalam perjalanan. Nah, kalau menurut Kang Jeffman sendiri, menurut saya pribadi, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadi hal seperti ini. Yang pertama, kita secara tidak sengaja telah mengganggu makhluk-makhluk yang ada di sana melalui apa? Melalui perkataan, melalui energi yang kita bawa. Nah, ini yang banyak terjadi di masyarakat seperti ini. Nah, tadi saya berbicara mengenai kita yang membawa energi negatif. Karena apa? Setiap manusia itu memiliki alam dianya masing-masing ya. Ada alam sadar, ada alam bawah sadar, ada alam tidak sadar. Itu berada di jauh lebih dalam batinnya manusia. Nah, teman-teman, kebanyakan orang-orang ketika dia pergi ke suatu tempat yang angker, ini tiba-tiba ketempelan. Ini tiba-tiba kena gangguan seperti disesatkan, dibikin muter segala macam. Karena apa? Di dalam tubuh kita ada satu energi negatif yang secara tidak sengaja atau tanpa kita ketahui ini sudah kita simpan sejak lama. Taunya dari mana? Ini diketahui setelah jin itu masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa bisa begitu? Karena di alam bawah sadar kita, ya, pada gelombang energi alfa dan theta, istilahnya seperti itu, kita menyimpan kotoran yang berupa kotoran hati, kotoran pikiran, ya, kotoran tindakan dan perilaku. Ini terekam jelas dan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Ketika kotoran ini tersimpan lama, dia akan menjadi bau, guys. Menjadi bau. Bau ini adalah sebuah energi yang keluar dalam tubuh kita. Hawa panas yang keluar. Sehingga hawa panas ini memancing energi negatif yang di luar untuk datang menghampiri. Ibaratnya gini, teman-teman memiliki sampah dalam rumah. Lama tidak dibersihkan, ya kan? Lama tidak dibersihkan. Akhirnya apa? Timbul bau kan? Ketika bau, pasti akan mengundang hama atau serangga, lalat, tikus, dan segala macam. Nah, lalat, tikus, dan segala macam itu adalah energi negatif yang datang mencari sumber bau ini. Bau ini adalah hawa panas kita, seperti magnet menarik. Inilah yang terjadi ketika teman-teman pergi ke tempat angker, lalu disesatkan. Karena apa? Kita secara tidak sengaja mengundang mereka untuk ikut terlibat dalam perjalanan kita. Terlibatnya seperti apa? Menyesatkan kita, mengganggu kita, nempel ke badan, bahkan ada yang sampai kerasukan. Langkah yang baik sebelum kita pergi adalah benar berdoa terlebih dahulu, guys. Yang kedua, tenangkan pikiran kita selama dalam perjalanan. Jauhi hal-hal yang membuat mood kita itu tidak bagus. Jauhi hal-hal yang membuat emosi kita terpancing. Jauhi hal-hal itu. Dengan cara apa? Kalau umat muslim diajarkan dengan berzikir. Berzikir di hati dan di mulut. Nah, inilah guys, yang membuang kotoran-kotoran dalam pikiran kita, di alam bawah sadar kita. Ketika ini tidak ada kotoran, kita mau masuk ke tempat angker manapun, itu tidak ada gangguan. Bahkan mereka yang akan mundur dengan sendirinya, guys. Karena apa? Kita membawa energi positif. Ketika energi positif kita kuat, masuk ke sebuah tempat yang angker, tempat itu akan seketika netral. Karena apa? Positif ketemu negatif tidak akan pernah bersatu. Yang ada adalah gang, konslet, ada ledakan. Yang kalah yang mana? Energi negatif. Tapi kalau kita membawa energi negatif, ketika kita menyetir mobil, mencari sebuah alamat, kebetulan kita masuk nih guys ke sebuah tempat yang merupakan alam kerajaan jin. Mereka melihat, wah, ini makanan kita. Karena kita sudah bisa masuk dengan mudah ke dalam tubuh dia. Sudah itu, langsung dibawa putar-putar. Ya, bahkan tiba-tiba kita berada di tengah-tengah gunung mobilnya. Itu pernah kejadian, guys. Gimana caranya bisa naik? Wallahu alam. Tidak ada yang tahu. Nah, kesimpulannya, kita bersihkan dulu kotoran diri kita yang tersimpan di alam bawah sadar kita melalui apa? Melalui teknik pengobatan diri, yaitu berzikir. Yang kedua, menjaga mood kita. Yang ketiga, menjaga emosi kita.
Akhirnya semuanya stabil, energi negatif tidak akan pernah mengganggu kita. Itu mungkin ya dari saya terkait mengenai gangguan-gangguan ketika dalam perjalanan. Saya Kang Jeven, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.